Semangat pagi, 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 pagi. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama saya, Anca Gemilang Sanggulu, di program Brilliant Days. Kali ini kita ada di tema filosofi tepung halus. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya masih ingat waktu kecil dulu di kampung, proses pembuatan tepung itu tidak semudah yang terjadi saat ini. Sekarang kalau orang butuh tepung, tinggal datang ke toko atau ke supermarket, ataukah di mana saja tempat ada yang menjual tepung, maka dia bisa langsung beli tepung untuk bahan membuat kue. Tapi yang terjadi adalah untuk mendapatkan tepung halus itu prosesnya luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari tepung halus yang diproses dari beras, prosesnya bukan singkat, tapi prosesnya membutuhkan waktu dengan ritme sekian jam baru terjadi proses yang sebenarnya untuk menjadi tepung halus. Tepung halus begitu banyak dimanfaatkan untuk membuat kue, dipakai untuk memasak lauk, dan akan berbeda rasanya ketika masakannya juga berbeda. Tapi semua asalnya dari tepung halus. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, beras yang dibuat tepung halus dulu di kampung saya itu direndam, semalam direndam. Jadi semalam itu direndam. Terbayang tidak sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau ilustrasi beras yang direndam itu adalah semangat kita, adalah mental kita, adalah proses harapan pencapaian kita. Satu malam direndam di air, kemudian setelah keesokan harinya beras itu diangkat keluar, kemudian dikasihlah alas berupa kain yang bersih, dan setelah itu beras yang sudah direndam ini diangkat perlahan, kemudian dikeringkan sejenak memakai alas itu. Akan tapi tidak sesederhana itu. Karena setelah diratakan, disebar di alas itu, maka beras ini nantinya akan digulung lagi seperti menggulung kasur. Terbayang lagi tidak? Kalau semangat kita, kalau mental kita, kalau proses-proses impian kita itu diperlakukan seperti itu. Semalam direndam air, kemudian setelah itu digulung lagi seperti digulungan kasur. Begitu susahnya seandainya beras ini memiliki napas, susah bernapas. Setelah itu didiamkan beberapa jam, dibiarkan begitu saja. Nanti pada sore harinya, maka dicarilah lesung dengan alu untuk menumbuk beras ini. Apakah cuma satu orang yang menumbuk beras itu? Tidak. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mau membuat tepung ini itu mengajak tetangganya satu demi satu, kemudian memberikan alu, kemudian dikasih masuklah beras itu di dalam lesung batu, kemudian ditumbuklah beramai-ramai beras itu. Ditumbuk dengan sekuat tenaga dengan tetap menjaga keseimbangan beras itu supaya tidak meluap keluar dari lesung. Proses penumbukan itulah puncak dari rasa sakit dari sebuah perjuangan sebutir demi sebutir beras untuk menjadi tepung halus. Perjuangan seperti inilah yang dibutuhkan untuk mendapatkan filosofi tepung halus dalam pencapaian impian-impian kita. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, akan tetapi muncul perbedaan antara beras yang memang memiliki integritas, memiliki komitmen, memiliki tujuan yang sangat luar biasa untuk menjadi tepung halus, maka beras yang seperti ini tetap ada di tengah lesung. Ia tidak pernah mau menghindari alu yang ditumbuhkan kepadanya. Tapi lihatlah, beras yang memang memiliki inisiatif untuk menghindari proses
kematangan sebuah proses, maka beras ini itu akan berada di pinggir-pinggir lesung. Yang terjadi adalah ketika orang-orang menumbuk beras ini, maka beras yang tidak memiliki keberanian untuk berproses menjadi tepung halus, maka dia ada di pinggir-pinggir, dia tetap akan berada di pinggir-pinggir lesung. Kemudian kalau alu itu ditumbukkan di lesung, di beras yang dia ada di lesung itu, maka beras yang tidak berproses ini melompat di kiri ke kanan sampai melingkar. Proses akhir adalah beras yang berani melewati rasa sakit, makanya menjadi tepung halus. Tapi beras yang memang perlihatkan etikat untuk tidak menjadi sesuatu, maka ia akan menjadi sisa tepung. Manfaatnya pasti beda. Arahnya, tujuannya juga berbeda. Tepung halus, ketika menjadi tepung halus, maka setiap orang yang mau membuat kue dengan sekian banyak ragam kue, maka dipakailah tepung halus. Akan tetapi sisa beras yang tadi ini yang tidak menjadi tepung, itu akan disimpan dan bisa dilupakan. Kalau tidak dilupakan, paling dikasih makanan ayam. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, filosofi tepung halus ini mengingatkan kita kepada proses tentang bagaimana kita memiliki satu bentuk visi dan misi ke depan, dan sesuatu itu rancangan yang sangat ideal tentang sesuatu yang kita persiapkan untuk diri kita melangkah terukur dan terarah. Pasti ada tantangan, pasti ada penderitaan, pasti ada rasa sakit, pasti ada air mata yang tumpah dan jatuh di lantai di mana kaki kita melewatinya nanti. Sama, bekas-bekas alu dari beras yang menciptakan tepung halus itu tidak akan lagi menjadi sebuah warna yang mengingatkan seperti apa kerasnya alu menghantam sebutir demi sebutir beras. Sama dalam kehidupan kita. Ketika setiap jejak yang dilewati menjadi sebuah fakta sejarah bahwa setiap langkah menjadi milik harapan masa depan setiap orang memiliki langkah tersebut, maka di setiap detik yang dilaluinya ia tidak akan pernah merasakan bahwa saya lelah, saya letih, saya capek, saya diambang sesuatu yang saya ragukan. Keyakinannya bertumbuh seperti ia melangkah semakin cepat ke depan, karena ia membayangkan bahwa ketika sebutir demi sebutir beras ini melompat dan dihantam lagi alu dan sampai keras menjadi tepung halus, seperti itu juga setiap langkah yang berisi nilai tentang keinginan dan kebutuhan kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka pada saatnya nanti kita akan merasakan seperti lompatan yang menghendaki secepat mungkin kita mencapai tujuan yang sebenarnya. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu pula dalam hubungan. Di dalam hubungan akan banyak orang yang tidak sepakat dengan kita, sekalipun banyak yang sepakat dengan kita. Akan banyak orang yang pada setiap kesempatan ia hanya melihat seperti apa kekurangan kita, yang pada setiap sudut pandangnya hanya melihat seperti apa kita berhenti terhadap apa yang kita impikan. Bukankah sekian banyak orang tidak menghendaki kita sukses? Bukan hanya orang lain, bahkan orang-orang dekat kita kadang-kadang berlaku hukum seperti itu. Tantangannya jelas, rintangannya nyata. Bahkan keadaan yang akan dilalui itu juga kadang-kadang memperlihatkan kita sinyal bahwa berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang Anda cintai, yang Anda rasa sayang itu bagian dari mimpi indah Anda untuk Anda capai ke depan. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, perilaku hubungan terhadap siapa saja memungkinkan kita menjadi sisa beras dan tidak menjadi tepung, ataukah kita akan ketemu dengan perilaku orang-orang yang bukan tepung halus, tapi sisa tepung halus yang hanya difungsikan entah dilupakan ataukah dibuang begitu saja. Tapi perilaku
instrumen perilaku orang-orang yang masuk ke filosofi tepung halus, termasuk kita, itu akan menjadi kenangan yang menjadi cerita-cerita manis di setiap dimana orang-orang mengingat, bahkan ketika kita tidak ada pun sebenarnya menjadi cerita manis, karena ada daya tarik di dalam. Tepung halus masih berwarna putih lembut, belum diolah menjadi kue yang diinginkan oleh pembuatnya. Tapi begitu resep kue diperhadapkan dengan tepung, disiapkan dengan semua perangkat dan kelengkapannya untuk menciptakan dan menghasilkan kue yang enak, maka disitulah rupa perilaku orang akan kelihatan. Apakah selamanya tepung halus itu menciptakan kue yang enak dimakan? Tentu tidak. Perilaku tepung halus itu tetap akan menjadi bahan pembuat kue yang berkualitas. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ada kue yang hangus? Apakah karena tepungnya? Bukan, karena kelalaian orang yang membuatnya. Sama dalam perilaku kehidupan kita, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita lengah mengontrol posisi kita, kalau kita lengah mengontrol seperti apa keberadaan kita, seperti apa pentingnya keberadaan orang lain, seperti apa bentuk yang kita inginkan untuk menjadi ideal di setiap orang-orang yang memang menghendaki kita ideal dalam berperilaku. Kalau kita lengah, maka kita juga ilustrasi seperti kue yang hangus. Akan tetapi banyak orang menghindari satu hal yang nyata yang sebenarnya terjadi dari perilaku yang dibuatnya itu untuk membenarkan sesuatu yang salah. Hampir semua orang melakukannya. Jarang sekali orang yang mau jujur mengatakan bahwa sebenarnya sepenuhnya yang bersalah adalah saya. Karena sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, setiap orang ingin tampil seperti tepung halus, memiliki manfaat yang serbaguna untuk satu hal yang diciptakan kemudian dirasakan manfaatnya bagi sekian banyak orang. Kenapa seseorang dirindukan dalam kehidupannya? Kenapa seseorang dirindukan dan diingat oleh kehidupan banyak orang juga? Itu karena kesan tepung halus. Filosofi tepung halus adalah kesan yang luar biasa, putih, bersih, lembut sekali. Sama perilaku-perilaku kita dalam setiap hari. Kalau kesan kita bagus, kalau kesan kita baik terhadap orang lain, bagaimanapun orang membicarakan kita jelek, maka kesan bagi orang yang berpikir positif tetap kita baik. Lihat kapas, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kapas dicelupkan dimanapun, dia akan muncul kembali dan tetap menjadi kapas. Dia tidak menjadi lumpur, dia tidak berubah menjadi air, dia tidak berubah menjadi yang lain. Dia tetap menjadi kapas. Perilaku filosofi tepung halus akan menjadi satu kenikmatan tersendiri ketika memang kita menjadi bagian orang-orang yang berperilaku positif di sekeliling kita. Lingkungan akan membentuk satu frame dalam kehidupan kita bahwa kebaikan itu menjadi rangkaian satu sama lain dan bermanfaat bagi sekian banyak orang. Sama, lesung batu ini menjadi sebuah frame kehidupan tepung halus ini untuk akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lihatlah anak kecil ketika ia belajar untuk berjalan, kemudian dia jatuh dan merasakan sakit, kemudian ia menangis. Tapi apakah tangisannya itu panjang? Tidak. Akan tetapi kalau anak kecil ini tahu bahwa proses jatuhnya dari berdiri itu adalah cara untuk ia mengenal, cara ya untuk lebih bisa berjalan dengan bagus, kemudian akhirnya berlari, makanya tidak mungkin untuk menangis. Sama halnya tadi, kalau sekiranya pribadi sisa-sisa tepung ini menyadari bahwa kalau ia berada pada lingkaran tepung yang halus itu dan berani melewati penderitaan, berani melewati tumpukan-tumpukan alu yang sangat kuat, maka ia juga akan menjadi tepung halus yang bermanfaat yang dirasakan oleh sekian banyak orang. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kehati-hatian kita adalah sebuah kepantasan
untuk menjaga seperti apa kita menjadi bagian terpenting dari sisi pandangan orang lain, bahwa kita bukan sekedar ada di dekat mereka, akan tetapi kita adalah bagian sejarah terindah di buku catatan harian untuk mereka ceritakan di kelak kemudian hari di anak cucu mereka. Salam brilian.